sebaliknya. Ini fakta, tapi ini fakta. Dan ini secara tidak sadar menggerogoti generasi kita. Jadi tidak sedikit generasi kita yang ikut arus sosial pada kelompok kanan ini. Kenapa? Karena faktor utamanya karena mereka minim mengenai pengetahuan mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Biasanya kelompok-kelompok yang mudah terseret di sini karena di samping minim pengetahuan agamanya, dia punya ghirah tinggi. Apa ghirah dia? Punya ghirah tinggi tentang keislaman, tapi tidak dibarengi dengan pemahaman yang mumpuni. Jadi, kalau tidak ada bendera la ilaha illallah kapan Islam? Kalau tidak ada, mungkin bukan Islam. Sehingga misalnya sementara mereka menggunakan jargon-jargon Islam, mendirikan khilafah, mendirikan negara Islam, itu kan jargon-jargon Islam. Kemudian bendera ISIS itu kan hitam, ada kalimat la ilaha illallah. Bukan soal benderanya, tetapi soal simbolnya. Nah, ketika ghirah itu kemudian muncul, kemudian ada simbol Islam, ternyata isinya jauh dari ajaran Islam, maka mereka akan terpengaruh ke sana. Dalam tataran akidah, mereka juga menggunakan simbol-simbol Islam Rasulullah. Misalnya, kalau semuanya kembali kepada Quran dan hadis, itu kan simbol. Kalau nggak ada Quran hadis maka tidak bisa. Contoh misalnya dia ada kecil begini. Kamu kalau sholat subuh pakai kunut ikut siapa? Mungkin di antara kita akan menjawab karena kita punya konsep taklid ya, sebagai salah satu ciri khas aswaja, taklid kepada a'immatul mujtahidin. Mungkin kita akan secara spontan kita menjawab, saya ikut mazhab Syafi'i karena Syafi'i mengajarkan kami kunut ya kunut, dan guru-guru kami di pondok juga mengajarkan kunut. Harus mereka menggunakan jargonnya. Kalau saya tidak, saya ikut Rasulullah. Rasulullah kalau subuh tidak kunut. Ini hadisnya, riwayat fulan-fulan. Pertanyaannya, lebih utama mana? Ikut Rasul atau ikut Imam Syafi'i? Apalagi lebih tepat mana, ikut Rasul atau ikut kiai kamu? Sehingga karena dia tidak mengerti apa itu taklid, tidak mengerti landasan taklid, dengan mudah iya. Kiai itu gak pada bener kiai. Ini hadis sih. Hadis yang fotokorek lebih kuat mana? Sehingga mereka goyah sudah. Ini ghirah tapi minim pemahaman. Sehingga iya kalau gitu salah saya sekarang ini. Saya tidak ada jajah benar saya. Padahal sebetulnya kan jawabannya tinggal dibalik saja. Kalau kita tahu taklid, jawabannya akan kita mengatakan, saya kunut pakai kunut subuh ikut kanjeng Nabi, karena semua agama itu dari Nabi. Nah persoalannya, saya kan tidak pernah tahu kanjeng Nabi ketika mengerjakan sholat subuh, karena itu 1400 tahun yang lalu. Saya cari YouTube juga tidak ada video Nabi subuh. Nah tentu saya akan mencari informasi, bagaimana sih potret Nabi ketika sholat subuh. Nah saya mendapatkan dari guru saya sampai pada Imam Syafi'i, maksudnya sampai kepada gurunya, sampai pada kanjeng Nabi secara musalsal. Ini menginformasikan kanjeng Nabi itu kalau subuh pakai kunut, itu saya pakai.
Nah pertanyaan sekarang saya balik, kamu kalau sebut aku ikut siapa? Kanjeng Nabi, dari mana kamu tahu Kanjeng Nabi terkunut? Nggak punya guna, punya syarat. Ini hadis ini, akan dibujui ya Allah. Apa jaminannya hadis yang baca itu betul-betul menginformasikan Nabi tidak kunut? Akan digoreng ini. Nah ini dibutuhkan namanya mata rantai. Itu contoh kecil ya, dimana tidak cukup kita hanya menjalankan akidah aswaja, tapi tidak dibentengi dengan pemahaman mengenai aswaja.